Ya, pemirsa, wacana pemulangan ratusan mantan kombatan ISIS banyak mendapat penolakan dari sejumlah tokoh. Dan untuk membahasnya sudah bergabung di studio Sekjen PBNU Helmi Faisal Zaini. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Helmi. Pagi, Mas Ade. Pak Helmi, ini Ya. Pak Said Akil tadi tegas menolak gitu ya. Ya. Pak Azra juga begitu menolak. Ya. Kalau dari PBNU secara resmi, secara keseluruhan, apa juga secara tegas menolak pengembalian ex-ISIS ini? Pertama, ada dua pendekatan ya. Pertama tentu konstitusi kita. Di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006, Pasal 23 ayat D, itu sebetulnya sudah ditegaskan bahwa seseorang warga negara Indonesia itu dicabut hak warga negaraannya dalam hal dia menjadi ataupun mengikuti dinas militer asing tanpa izin dari presiden. Nah, dalam kasus ISIS, ya, kombatan ISIS, mereka jelas sudah mengikuti kegiatan kemiliteran asing. Ya, kan kita menyebut ISIS itu kan kalau asing. mereka hanya simpatisan saja dan berangkat ke sana lalu kemudian juga menjadi bagian lain di luar kegiatan militer ISIS, itu juga sudah melanggar aturan itu atau gimana? Ya, kalau yang kita lihat, kita baca, mereka sudah membakar paspor. Ya. Dan kalau kita lihat gerakan ISIS itu kan bertentangan dengan prinsip-prinsip berbangsa bernegara Indonesia. Ya. Kita lihat sejumlah teror, aksi pembunuhan, mereka yang dianggap tidak satu madhab, tidak satu aliran, mereka anggap sebagai musuh. Togut. Kita semua ini dianggap sebagai togut yang menurut mereka itu halal darahnya. Nah, jadi apa yang mereka lakukan? Mereka mendukung satu gerakan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Nah, prinsip yang kedua adalah para ulama memiliki satu kaidah, yaitu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Menolak kemungkaran itu lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Nah, kita bisa bayangkan kalau ex-ISIS ini dalam jumlah ratusan, ya 600 orang misalnya, 600. Ya, kembali ke Indonesia, kemudian salah penanganan, sementara mereka ini kombatan, sudah ahli. Ya, di dalam menggunakan persenjataan. Bukan hanya terpapar ya? Ya, bukan hanya terpapar. Ya. Bukan hanya ideologi, tapi juga mereka sudah melakukan aksi-aksi. Ya. Nah, kita bisa bayangkan, kita menerima yang 600 akan merugikan yang 200 juta lebih penduduk Indonesia ini, yang sudah hidup dalam suasana yang harmoni, rukun. Ya. Maka untuk itu, dalam kesempatan ini, kami ingin menyampaikan sesungguhnya ajaran-ajaran Islam itu adalah prinsipnya kalau dalam Quran disebutkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Seru dan ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu bil hikmah. Harus penuh dengan kebijaksanaan wal mau'izatil hasanah, dan harus dengan nasihat-nasihat ataupun pengajaran-pengajaran yang baik. Baik, tapi Pak Helmi, artinya banyak juga yang mengatakan mereka juga sesama saudara kita Muslim. Apakah kemudian kalau mereka bisa kita ingatkan dengan cara baik-baik, kemudian diajak ke jalan kebenaran, itu kan bisa diajak lagi gitu. Ini gimana? Apa pembenarannya bisa diungkap mungkin dari PBNU sendiri kalau ada orang yang mengatakan seperti itu? Ya, tentu pemerintah harus belajar dari, saya mendengar ya, sebetulnya sebelum ini kan sudah pernah ada yang pulang yang dari Turki itu, ya, lewat Turki. Dan ketika mereka ikut dalam proses program deradikalisasi itu, ternyata ada juga yang kemudian kabur ke Filipina dan membuat gerakan. Nah, saya kira belajar dari kecelakaan-kecelakaan seperti ini yang menjadikan prinsip bagi pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk merekomendasikan kepada pemerintah dalam hal pemulangan ISIS ini, kita berangkat dari dua perspektif tadi. Pertama, konstitusi, bahwa ada undang-undang, ya, jadi kita tidak melanggar HAM. Ya. Kemudian yang kedua adalah prinsip menjaga stabilitas, menjaga suasana yang sudah kondusif itu. Baik. Ya, jadi dengan dua prinsip ini saya kira menjadi bekal yang penting buat pemerintah untuk mengambil tindakan yang tegas. Oke, artinya PBNU apakah sudah kemudian diajak berbicara untuk kemudian berkoordinasi dengan pemerintah? Ini kan baru sikapnya baru bersifat memberikan rekomendasi kepada pemerintah begitu ya. Apakah sudah ada pembicaraan dengan pemerintah dan sebagainya terkait hal ini? Kalau kontak-kontak secara
informal, itu sudah ada komunikasi. Tapi dalam bentuk komunikasi politik, kita pagi-pagi ini juga akan ketemu dengan Ibu Menteri Luar Negeri. Ya, Ibu Menlu akan melakukan kunjungan ke PBNU pukul 10 pagi. Saya kira juga antaranya mungkin bicara soal ini juga. Ya. Dan PBNU diminta tidak diminta, kita menyampaikan satu prinsip-prinsip yang menurut kami ini kita harus menjaga situasi yang sudah damai, situasi yang sudah kondusif, agar masyarakat tidak terpapar. PBNU begitu keras menolak mereka, apa karena memang selama ini PBNU dicap togut sama mereka, atau apa sebetulnya? Atau ada yang lain? Nggak ada hubungan dendam, sakit hati, saya kira jauh dari masalah itu. Tapi lebih pada pertimbangan maslahah, lebih pada pertimbangan bagaimana kita ini menjaga yang lebih banyak ini, ya, untuk tidak kemudian ikut-ikutan dengan gerakan-gerakan yang sudah jelas dari awal kita tahu itu gerakan yang merugikan. Ya. Dan yang paling jahat adalah gerakan mereka ini mengatasnamakan agama. Oke, Pak Helmi, selama ini kan juga banyak program yang namanya deradikalisasi, ada progresnya dan segala macam. Kalau PBNU sendiri melihat program dan juga progres deradikalisasi yang selama ini terjadi, itu seperti apa? Ya, kalau yang kita lihat untuk sekedar koreksi, program deradikalisasi di pemerintah ini sekedar menjalankan dalam tanda petik proyek. Ya. Bukan dalam pengertian melakukan deradikalisasi secara menyeluruh, hulu hilirnya. Misalnya apakah ada pemetaan, daerah-daerah mana saja yang dianggap sebagai basis. Kemudian pendekatannya seperti apa. Nah, PBNU sendiri diminta tidak diminta, lagi-lagi 24 jam kita melakukan gerakan itu. Melalui program kaderisasi NU, kita memiliki madrasah kader NU, di mana para anggota NU, mereka diberikan pemahaman soal bagaimana berislam. Artinya preventif yang dilakukan. Preventif. Kalau yang kemudian sudah terpapar lalu kemudian juga masuk NU dan NU kemudian mendidiknya, ada tidak kasus seperti itu? Ada beberapa di pesantren, ya, kita bawa ke beberapa pesantren yang dulu mereka ikut dalam gerakan-gerakan radikal, teroris ini, kemudian diberikan pemahaman-pemahaman ya, soal bagaimana mengajarkan bahwa Islam itu adalah agama yang ramah, bukan yang marah. Islam itu adalah agama yang mengajak, bukan mengejek. Islam itu adalah agama yang merangkul, bukan memukul. Sehingga meletakkan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Islam yang damai, yang sejuk. Oke. Artinya selain kritik dan juga masukan Anda terhadap proses deradikalisasi, artinya ketika deradikalisasi ini berjalan dengan baik, 600 WNI juga ini dimungkinkan untuk pulang. Kalau memang deradikalisasinya sudah selama ini sudah berjalan baik dan berjalan lancar begitu ya? Dan efektif. Saya kira kami menunggu payung hukum tentunya, ya. Apakah dimungkinkan ya kombatan ex-ISIS ini untuk kembali, ya. Nah, saya kira dalam hal ada kejadian yang luar biasa di mana pemerintah menerima mereka, ya PBNU tidak bertanggung jawab dalam hal nanti terjadi kalau ada apa-apa gitu. Ada apa-apa, ya. Karena kami melihat penyebaran di berbagai negara itu juga sudah terjadi. Mereka yang pulang dari agresi di Suriah, kemudian ternyata kembali ke negara masing-masing itu melakukan gerakan-gerakan yang mengacau balaukan dan menyebarkan paham-paham yang radikal. Pak Helmi, selain ada menolak, lalu kemudian juga ada opsi untuk menerima kembali mereka, ada opsi ketiga, hanya menerima kembali, hanya memulangkan perempuan dan juga perempuan lemah dan juga hanya anak-anak yang dikembalikan seperti yang dilakukan oleh pemerintah Rusia dan segala macam. Apakah Anda setuju dengan ini? Apakah PBNU juga melihat ini sesuatu yang memang bisa diterima? Ya, saya kira kalau anak-anak bayi misalnya, ya, dari sisi kemanusiaan, ya, dan ibu-ibu yang sudah sepuh, yang sudah usia, ya, usia lanjut misalnya, tentu saya kira ini kita carikan solusi agar mereka betul-betul bisa dalam pengertian mereka ini kembali dengan baik. Ya. Untuk itu saya kira kami menyerahkan kepada pemerintah untuk melihat nanti sisi-sisi mana yang dimungkinkan. Artinya opsi ketiga masih dimungkinkan begitu ya? Tapi prinsip yang paling penting adalah bahwa
PBNU menolak ya, untuk memulangkan atau kembalinya ex-ISIS, kombatan ISIS, yang jelas-jelas ini akan merugikan Indonesia dalam skala panjang. Oke, terakhir ini tadi dikatakan bahwa jam 10 nanti akan ada pertemuan dengan Menteri Luar Negeri. Kira-kira apa sih rekomendasi dan yang kemudian akan disampaikan kepada pemerintah agar kemudian polemik ini bisa kemudian segera diselesaikan dengan tepat begitu strateginya? Pertama adalah menyampaikan kepada pemerintah, kami juga kan dalam perkembangan Jamiah NU, kita juga punya perwakilan di 36 negara. Ya, di Amerika, Eropa, di Asia, beberapa negara. Dan kami juga banyak laporan dari mereka, sebetulnya juga ada gerakan dari sekelompok masyarakat di sana yang sudah mulai terpapar dengan gerakan-gerakan ini. Ya. Kemudian tentu kami juga akan menyampaikan perkembangan nasional, pemetaan, ya, peta di basis-basis mana, daerah-daerah mana yang kita tengarai munculnya gerakan ini. Ini harus TikTok dulu dengan pemerintah untuk menyamakan persepsi. Ya. Kemudian yang kedua akan mengajak pemerintah untuk bersama-sama melakukan deradikalisasi ini berdasarkan memang kebutuhan. Jadi bukan sekedar asal menjalankan program pemerintah. Ya. Memang dibutuhkan dalam pengertian ini bisa mengakar, bisa mengikis habis ya, cara pandang orang tentang bagaimana meletakkan agama yang baik. Sebetulnya pada dasarnya kalau kita melihat ini berangkat dari belum tuntasnya mereka dalam melihat hubungan agama dengan negara. Ya. Jadi saya menyitir apa yang disampaikan oleh Gus Dur. Ya, ada 3 perspektif. Ya. Pertama adalah yang disebut dengan universalistik, yang meletakkan hubungan agama dengan negara itu sama. Yang kedua sekularistik, yang mengatakan bahwa tidak ada hubungan agama dengan negara. Nah yang ketiga sebetulnya kita ini punya yang disebut dengan paradigma simbiotik, yang meletakkan hubungan agama dengan negara ini secara berkesesuaian. Nah kita sudah punya Pancasila. Jadi yang ketiga ini, paradigma yang ketiga ini kemudian, ini kemudian bisa dikatakan sebagai deradikalisasi ala NU. Betul. Ya. Inilah bagian dari bagaimana memahamkan kepada masyarakat bahwa agama dengan negara ini tidak dipertentangkan, agama dengan budaya ini tidak dipertentangkan. Baik, terima kasih Pak Helmy Faisal telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Times. Nanti kita akan lihat hasil pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri dan juga dengan pemerintah, apa kemudian rekomendasinya bisa dijalankan atau tidak. Terima kasih Pak.